terkait pemberdayaan ekonomi di wisata Gunung Buder. Ayo ikuti keseruan kami. Selepas hujan reda dan kau lihat pelangi, seperti kau di sini, hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, melagu tanpa berkata, seperti syair tak Pertama, ini satu-satunya gunung yang dekat dengan kota, mudah diakses, terintegrasi dengan banyak tempat. Yang kedua, gunungnya tidak terlalu tinggi, terus namanya sudah melegenda dengan cerita tempat Tulungagung, Joko Budak dan Oto Solo itu. Sehingga itu satu poin besar kami di sini, sehingga nama dan tempat ini hampir selalu update, tidak ada hilang karena proses zaman. Gunung Budak itu lahir tahun 2003, kemudian 2006 lahirlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Mulai dari 2003 sampai 2013 kami concern di penyelamatan lingkungan dengan kelompok masyarakat namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Pada tahun 2015 wisata ini mulai lahir. Lahirnya pariwisata diawali dengan adanya dinamika perubahan sosial media. Terus kemudian banyak artis dari Jakarta datang, My Trip, My Adventure, para petualang cantik. Bahkan 2015 kita Rainbow Gathering Internasional, mereka digerakkan oleh kekuatan informasi digital datang ke sini. Terus kemudian kita diapresiasi mendapat penghargaan Kalpataru dari Gubernur. Sejak itu 2015 itu pemerintah desa, Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan, pemerintah daerah membuat nota kerjasama terkait dengan pengelolaan warna wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat sadar wisata. Kebetulan saya ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan, sekaligus juga ketua lembaga kelompok masyarakat Darwis untuk sadar wisata itu. Jadi kalau ditanya siapa saja yang terlibat, ya dari lokal, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian SDM, sampai ya dunia digital, baik sosial media, para follower, netizen, semua ikut mengelola ini. Karena dulu gunung ini hampir tidak ada aktivitas ya, sebelum 2015 itu pasif ya. Kemudian kami coba bangkitkan lagi budaya lokal, yaitu tentang tradisi kometri bumi, sedekah bumi, festival budaya. Festival budaya itu terdiri dari permainan tradisional, dan kegiatan-kegiatannya. Bahkan setiap 36 hari sekali kami di sini selamatan sedekah bumi untuk bagaimana menenteramkan tempat ini, Gunung Purba ini, supaya tidak aktif kembali, supaya tidak terjadi gejolak gunung-gunung di kanan kiri juga ikut aktif. Jadi ini tradisionalnya sangat kental sekali. Bahkan ketika pintu masuk gapura kami itu sudah disuguhi dengan selamat datang di Mandala Kadewa Guruan. Itu adalah upaya membuat trust tempat ini supaya nilai sejarah dan keluhuran itu terjaga. Kalau Gunung Budak ini terangkat, ya, potensinya terangkat sekali. Tidak hanya masyarakat sekitar gunung yang terangkat, satu kabupaten akan terangkat. Karena sebetulnya Tulungagung adalah bisa nasional tourism atau internasional tourism, tergantung bagaimana mengelola isu, memanajemen suatu tempat yang bisa mendatangkan banyak orang. Karena kalau kita tidak mengelola dengan baik, tidak bisa mengelola isu dengan optimal, maka tidak akan pernah ada orang datang ke tempat wisata. Tempat ini datang kan karena dikelola secara manajemen, baik manajemen sumber daya manusianya, manajemen alamnya, manajemen digitalnya, itu yang membuat mereka datang dan manfaatnya pasti banyak.
Jadi tidak hanya kepariwisataan, otomatis sumber daya manusia juga akan meningkat. Kalau SDM-nya meningkat, otomatis kreativitasnya meningkat. Kreativitasnya meningkat, ekonominya meningkat. Dengan memanfaatkan potensi yang awalnya hanya sebuah gunung yang pasif, tapi kemudian menjadi gunung yang menjadi isu yang unlimited. Pertama, sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku pariwisata maupun para pelaku UKM. Selama ini kurang sinergi. Mereka mengambil kebijakan sendiri-sendiri, sehingga rodanya Gunung Budak ini jalannya nggak bisa optimal. Padahal kami di sini sudah punya grand design bagaimana membuat isu tempat ini menjadi benar-benar internasional turis. Jadi intinya yang paling dibutuhkan itu adalah sinergi di dalam melangkah dan sinergi di dalam mengambil kebijakan. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak ego sektoral, tidak sok tahu sendiri, padahal mereka belum tentu paham betul tentang potensi pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan bagaimana mengelola homestay, pelatihan bagaimana menjadi IO, menjadi pemandu pariwisata, terus kemudian pelatihan UKM, buat produk-produk lokal yang berasal dari sini, seperti bambu kan banyak, tapi mereka belum punya produk bambu kan. Padahal itu produk bambu di nasional dan internasional pasarnya sangat terbuka lebar. Kemudian pelatihan seperti itu, penguatan kapasitas SDM sama pelatihan bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sini. Pertama, kita koordinasi membuat musyawarah diskusi dengan pemerintah desa, pelaku pariwisata, Odarwisnya, BUMDesnya, baru kemudian kita libatkan masyarakat. Apa yang paling dibutuhkan? Saya rasa mengakomodir itu lebih penting daripada hanya keputusan ketua. Keputusan saya belum tentu mereka butuh diterima, dan kebutuhan mereka belum tentu sinergi dengan tempat ini. Makanya kalau ditanya bagaimana caranya, kita musyawarah, kita berkirim surat ke pemerintah desa, kemudian kita adakan pertemuan, kita paparkan, kita sondingkan kira-kira program ini sesuai atau tidak. Karena 10 orang berbicara pariwisata tidak akan pernah ketemu satu rumus, pasti ketemu 10 orang yang datang ke tempat ini, panjenengan tanya kesimpulan mereka pasti 10. Tapi siapa yang paling benar? Ada yang paling paham potensi. Karena 10 orang yang menyimpulkan belum tentu orang yang paham potensi. Mungkin karena mereka pernah pergi ke suatu tempat, sehingga pembayangan mereka itu diaplikasikan di tempat ini. Makanya perlunya musyawarah. Dari awal kami berdiri, dari awal mulainya sosial media, kami digerakkan oleh sosial media. Dan kebijakan itu selalu satu langkah di belakang isu sosial media. Bahkan mulai dari museum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Kalau kita mau masuk di ranah itu, kita udah lumayan lama sebetulnya. Bahkan saya sendiri adalah konten kreator di beberapa kontennya teman-teman. Dan kami memakai isu digital ini tidak hanya memelihara satu akun. Saya bisa di-endorse sama beberapa teman. Ya, kemudian isunya tetap sama, ngomongin Gunung Budak. Sama dengan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kemanapun saya datang, ceritanya tetap Gunung Budak. Saya nggak mau cerita yang lain. Karena ibaratnya saya ini CEO. Mohon maaf ya, kalau di besar saya ini CEO. Kalau ngomongnya Pak Agus, ya ngomongnya Gunung Budak. Kalau ngomongnya Gunung Budak, ya ngomongnya Pak Agus. Kalau ngomongnya semir sepatu, ngomongnya Kiwi. Kalau ngomongnya air mineral, ngomongnya Aqua. Kalau ngomongnya motor, ngomongnya Honda. Itu trust. Dan kami udah main marketing sejak dulu, membuat isu-isu sosial media. Makanya kenapa sampai sekarang Gunung Budak itu hampir nggak pernah surut, berbeda dengan tempat yang lain. Kegiatanmu adalah kontenku, dan kita setiap hari wajib absen satu tema di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Nah, karena informasi digerakkan oleh digital, makanya kebijakan itu selalu kalah langkah dengan isu digital. Baik, terima kasih atas waktunya. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Izin wawancarai tentang pemberdayaan wisata Gunung Budak, Mas. Iya. Yang yaitu boleh tahu yang menurut Anda memilih berkunjung dan di Gunung Budak hari ini? Hari ini saya di sini memiliki progres yaitu 15 km. Jadi naik ke sini dulu lalu ke Jembaran cukup 15. Jadi selanjutnya menurut Anda apa daya tarik atau keunikan Gunung Budak yang paling menonjol di wilayah ini? Untuk naik ke Gunung Budak view-nya sangat bagus, tapi trekkingnya yang cukup sulit. Tuh. Apakah ada fasilitas atau penilaian yang menurut Anda sudah baik membantu selama ini? Untuk penanganan pihak basecampnya gerejap dan cepat. Untuk naik ke atas sudah dibantu dengan tali-tali yang banyak itu. Ya, menurut Anda bagaimana cara menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke sini? Mungkin apa ya Mas? Ini jalurnya dipermudah apa diperpanjang gimana? Untuk yang sini lebih bagus lah. Ya. Baik, itu saja Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau salah kata mohon maaf ya Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit di atas selepas hujan reda dan kau lihat Dukungan yang paling dibutuhkan untuk pelaku usaha kecil UMKM itu seperti apa Ibu? Dukungannya ya gimana ya Mbak, asalkan kita rutinitas. Kalau gini ya Mbak, sepertinya kalau ada event-event paling tidak kan di sini juga mendukung Mbak. Saat ini kan ada apa seperti Mbak yang mau mengadakan apa di sini semua mendukung Mbak. Satu, kalau ada kegiatan pasti gini penghasilan juga seperti itu. Lalu tantangan utama yang dihadapi Ibu selama membuka usaha di sini tuh bagaimana? Tantangannya banyak sekali. Satu, seandainya kan di sini tidak banyak pengunjung, paling tidak untuk makanan-makanan yang untuk waktunya expired itu paling tidak kita harus disisihkan kan Mbak. Jadi tidak harus dipajang. Soalnya apa, kita jaga kualitas. Soalnya semua pengunjung kan tahu kok bagaimana expirednya itu pasti ada banyak sekali tantangannya. Jadi itu memang mana ya, itu risiko. Jadi kita tidak sama untuk tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di wisata Gunung Budak. Yang pertama yaitu hasil observasi dari wawancara dengan pengelola wisata Gunung Budak. Yang pertama terdapat aset alam yang menjadi kekuatan utama karena lokasinya dekat dengan pusat kota, mudah diakses, ramah bagi berbagai kalangan, serta memiliki nilai sejarah dan budaya dari legenda Babat Tulungagung. Yang selanjutnya dari aset kelembagaan. Pengelolaan wisata dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti LMDH, Pokdarwis, pemerintah desa, perhutani, hingga pemerintah daerah yang membentuk struktur pengelolaan yang kuat dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, aset sosial dan sumber daya manusia terlihat dari meningkatnya keterbukaan masyarakat, tingkat pendidikan, serta kesiapan mengikuti pelatihan kepariwisataan dan UMKM. Yang selanjutnya yaitu aset ekonomi lokal berkembang melalui usaha kuliner, pertanian, perikanan, dan potensi kerajinan yang didukung oleh kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu aset budaya dan aset digital,
melalui pemanfaatan media sosial, memperkuat daya tarik wisata, dan mendukung keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Gunung Budak. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil observasi dari wawancara bersama UMKM. Yang pertama, terdapat aset sumber daya manusia, yaitu pelaku usaha memiliki pengalaman usaha sekitar 5 tahun yang mencerminkan keterampilan dan ketahanan dalam mengelola usaha sebagai mata pencaharian. Yang kedua, adanya aset ekonomi lokal yang terlihat dari keberadaan UMKM makanan dan juga minuman yang sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, sehingga aktivitas wisata berperan langsung dalam perputaran ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya, aset sosial dan kelembagaan yang tercermin dari keterbukaan pelaku usaha terhadap dukungan dinas terkait, kegiatan event, serta pelatihan UMKM yang dinilai mampu meningkatkan kunjungan dan pendapatan. Yang selanjutnya, ada aset fisik dan alam yang berupa kawasan wisata Gunung Budak yang menjadi modal utama dan masih dapat dikembangkan, contohnya melalui penambahan fasilitas ramah keluarga untuk memperluas segmen pengunjung. Dan yang terakhir, aset non-material yang berupa kesadaran menjaga kualitas dan keamanan produk, yang menunjukkan etika usaha dan komitmen pelaku UMKM terhadap keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas. Selanjutnya yaitu hasil observasi dari wawancara wisatawan. Yang pertama yaitu dari aset alam. Gunung Budak merupakan panorama indah dan jalur pendakian yang menarik, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai wisata alam dan petualangan. Yang kedua yaitu aset fisik, terlihat pada jalur pendakian yang menantang serta adanya fasilitas keselamatan seperti tali pengaman yang menjadi keunikan tersendiri bagi wisatawan. Yang ketiga, dari sisi aset kelembagaan dan sumber daya manusia, pengelolaan base camp yang responsif serta keterlibatan masyarakat lokal menunjukkan kapasitas komunitas yang cukup baik dalam mengelola wisata. Sementara itu, aset ekonomi tampak dari peluang pengembangan usaha lokal seperti jajanan dan produk pendukung wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya, pembahasan. Wisata Gunung Budak memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wisata. Daya tarik utama berasal dari keindahan alam, jalur pendakian menantang, dan lokasi yang strategis dengan pusat kota. Fasilitas wisata dan pengelolaan sudah berjalan cukup baik, didukung oleh base camp yang sigap serta kerjasama Budakwis, LMDH, pemerintah desa, dan instansi terkait. Aktivitas wisata mendorong tumbuhnya UMKM lokal, berkembang usaha kuliner yang menjadi sumber pendapatan masyarakat, nilai budaya dan sejarah lokal, serta promosi melalui media sosial memperkuat identitas daya tarik wisata. Yaitu yang selanjutnya yaitu rancangan model yang dibagi menjadi beberapa rancangan, yaitu yang pertama model pemberdayaan ekonomi wisata Gunung Budak disusun dengan memanfaatkan aset lokal dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama. Yang kedua, wisata alam dan budaya berperan sebagai penggerak ekonomi dengan UMKM, kuliner dan kerajinan sebagai sektor pendukung. Selanjutnya, strategi utama meliputi perbaikan fasilitas wisata, pengembangan kegiatan budaya, penguatan UMKM, dan promosi melalui media sosial. Selanjutnya, penelitian dan pendampingan masyarakat seperti UMKM, pemandu wisata, homestay, event menjadi kunci peningkat kapasitas dan keberlanjutan. Selanjutnya, target utama adalah meningkatkan keterampilan masyarakat, pengembangan produk lokal, dan pengelola wisata yang berlanjutnya. Yang terakhir yaitu model ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan serta selaras dengan tujuan SDGs. Baik, materi sudah selesai. Apabila kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.